Trump Effect kian nyata, tak hanya terhadap China hingga Meksiko, namun dirinya pun turut mengancam tarif 100% jika 9 negara anggota BRICS meninggalkan mata uang dolar Amerika Serikat dan membuat mata uangnya sendiri. BRICS ingin mengurangi ketergantungan negaranya dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang cadangan dunia dan digunakan untuk hampir 80% perdagangan global. Berita ini pun kembali menarik komentar netizen. Kita akan coba baca beberapa di antaranya ya. Dari @sudaryatrudina, BRICS say we do not care. Ya, katanya kan gitu. Mata uangnya juga emang mau berhenti. Tapi sebenarnya kalau aku nggak salah ya, RI juga pernah mengucapkan itu kan, pengen deh lepas dari dolar, iya nggak sih? Ya, dalam beberapa kesempatan ya, terutama. Is it possible? Ya kalau melihat di global kan sebenarnya mayoritas masih dikuasai menggunakan oleh dolar ya. Jadi memang nggak gampang, apalagi kalau nanti misalkan BRICS itu ada jadi mata uang sendiri ya. Tapi kan ya ini sekarang politik luar negeri kita kan yang handle langsung Pak Presiden ya. Jadi ketika Presiden Prabowo kemarin, Menteri Luar Negerinya juga mengatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, kemudian Prabowo pun di Indonesia Brazil Business Forum juga menyatakan keinginan bergabung dengan BRICS. Ya menurut saya sih ancaman ini harus dicermati juga karena Trump kan dia ketika dia ngomong, dia di Twitter atau media sosialnya dia tuh Truth Social itu 100% kalau bisa kejadian, walaupun status Indonesia adalah masih menyatakan keinginan untuk bergabung. Kan BRICS ini kan ada 9 negara yang mau join kan. Tapi ya menurut saya tetap harus jadi pertimbangan juga sih gitu. Oke, kita masuk dulu ke komen dari Adam Nur Fauzan. Hayo, lebih pilih mana, perang dagang atau perang militer? Ini dia tadi aku bilang ya, nggak dua-duanya. Dua-duanya soalnya berpengaruh ke harga. Iya, dua-duanya berpengaruh ke perekonomian global. Gitu. Iya, gimana Mbak Safety melihatnya? Ya kalau saya sih ngarepnya tentu nggak ada perang sama sekali ya. Karena kan dua-duanya itu kan akan mengganggu sistem ekonomi dunia kan ya. Kalau perang global kita sudah lihat perang beneran yang terjadi di Rusia, Ukraina gimana efeknya ke inflasi. Orang jadi susah dapat gandum. Terus perang Arab juga kita lihat harga minyak fluktuatif sekali, lalu logistik juga terganggu di Laut Merah gitu kan ya. Memang kita sih harap tidak ada dua-duanya, tapi setidaknya untuk perang dagang ini kan memang sudah di depan mata nih, udah pasti kemungkinan bakal kejadian ya. Saya sih lebih concern ke Indonesia tuh seharusnya ngapain sih dari sini gitu sih. Iya. Karena sebenarnya terlalu netral atau mengambil jalan tengah selalu pun kayaknya nggak bisa menjadi keputusan yang baik ya. Memang harus ada action dan ambil decision mau kemana. Karena kalau kita di tengah-tengah aja kayaknya agak abu-abu juga jadinya nasib Indonesia. Benar. Karena kan ini kalau perang dagang ini kan nanti akan setidaknya kalau saya bisa kasih sharing ke teman-teman ya, ada 4 nanti yang akan pengaruh. Pertama ini bisa mempengaruhi capital outflow. Karena negara-negara kan bukan negara, investor nanti bakal cari tempat yang lebih aman lah, yang lebih stabil. Terus yang kedua kan ini juga bisa mempengaruhi negara lain untuk melakukan hal yang sama dengan Trump. Menerapkan tarif juga. Ya kalau Trump berhasil dengan tarifnya, kan dia bilang kan kalau tarif ini bisa datangin pendapatan segala macam, negara lain kan juga bisa kasih hal yang sama. Belum nanti kalau ada balasan dari China, balasan dari negara lain, ini kan juga jadi ini akan jadi never ending. Dan Indonesia juga harus hati-hati karena pertama nanti ini bisa ngebuat kita kebanjiran barang-barang Cina. Cina pasti cari pasar lain dong, nggak mungkin dia berpangku tangan dengan gue ditolak Amerika terus aku harus kemana nih? Pasti kan tujuannya kalau nggak akan Afrika menjadi sasaran kedua. Dan satu lagi nih, Indonesia tuh punya GSP kalau nggak salah namanya, itu kan perjanjian khusus dengan US, di mana kita tuh dapat tarif yang rendah untuk produk-produk yang unik dan keunggulan kita lah gitu. Itu juga nanti jangan-jangan di zaman Trump bisa berubah. Apalagi kalau kita ternyata jadi masuk BRICS ya kan? Iya, mungkin bisa jadi ini. Double. Bisa dan ya kemarin juga sempat jadi sorotan kan ketika ke Amerika, Pak Prabowo juga nggak bisa bertemu Trump gitu kan, walaupun ada video video yang yang ramai ya di Instagram beliau gitu. Itu kan sebenarnya menurut saya ya idealnya ketika beliau bisa ketemu Biden, beliau juga bisa bertemu dengan Trump ketika itu ya idealnya gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu apa situasi seperti apa. Tapi ya paling nggak kan kalau waktu itu bisa ketemu sebenarnya dia bisa misalkan ada pengecualian untuk Indonesia atau seperti apa gitu. Tapi tapi ya Trump ini kan juga kita nggak tahu, nggak bisa ditebak ya ininya. Saya tuh malah move-nya malah nggak bisa ditebak. Saya tuh malah ngerinya tuh ini bakal jadi
deal-dealan untuk kita tahu kan kita non-blok ya, kita tidak mengakui Israel sampai saat ini, kita hanya mengakui Palestina. Saya takutnya kan Trump itu kan dia punya kebijakan untuk memindahkan Yerusalem memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, terus membuat negara-negara Muslim buka hubungan dengan normalisasi. Khawatirnya sih di situ seberapa besar dia akan menekan Indonesia untuk persoalan ini. Bisa dijadikan pelurunya. Ya make sense ya, maksudnya dan di era pertamanya Trump kan banyak sekali yang normalisasi hubungan antara negara-negara di Timur Tengah dengan Israel gitu. Ya nggak tahu ya, tapi kan kita kayaknya kalau untuk isu ini Kak, saya rasa kita nggak akan main-main lah. Maksudnya kalau untuk urusan normalisasi hubungan, walaupun kita udah tahu ya ada beberapa produk Israel yang misalkan kita temui ya, bahkan misalkan alat sadap atau segala macam, bahkan produk-produk pertanian gitu. Tapi saya rasa kalau untuk hubungan diplomatik kita nggak akan main-main sih soal ini. Karena ini udah levelnya di Undang-Undang Dasar dan masyarakat kita yang ya sekarang sentimennya juga lagi sangat anti banget dengan dari itu semua, Mas Israel. Iqbal, maksudnya politik kita ini kan politik bebas aktif. Kita tidak mengarah kemana-mana. Nah, apakah ini yang tadi Mbak Septi katakan akan menjadi sasaran empuk jadinya buat kita? Bisa aja sih, mengingat kan Trump itu kalau udah ada maunya kan apapun akan dilakukan. Kita ingat kasus Ukraina, bagaimana dia menekan pemerintahnya untuk dapat data soal anaknya Biden yang punya kasus korupsi di sana terkait minyak, itu bisa dilakukan. Bagaimana dia tiba-tiba meminta militer US untuk menembak Jenderal Iran yang pada saat itu sedang di Baghdad ketika dia memimpin 2017-2021 kalau kita ingat kan. Bisa saja sih.